Halo, pernahkah kamu berpikir bagaimana mungkin sebuah negara dengan ratusan bahasa daerah itu bisa tetap bersatu dan dapat berkomunikasi tanpa ada hambatan? Jawabannya ada pada satu strategi penting, yaitu perencanaan bahasa atau biasa kita sebut language planning. Bayangkan, di Indonesia itu terdiri dari 700 bahasa daerah. Tetapi, kenapa kita semua tetap bisa saling memahami satu sama lain walaupun berbeda bahasa? Itu adalah salah satu contoh kekuatan dari penerapan language planning atau kita sebut perencanaan bahasa. Jadi, sebenarnya apa itu perencanaan bahasa? Singkatnya, perencanaan bahasa adalah sebuah usaha atau struktur untuk mengatur, mengembangkan, dan juga menyelaraskan bahasa di masyarakat. Jadi, dalam language planning itu, perencanaan bahasa itu terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, ada status planning, di mana status planning itu menentukan bahasa apa yang akan digunakan dalam masyarakat. Misalkan di Indonesia itu diterapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia dan untuk mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk yang kedua yaitu corpus planning, atau itu corpus planning itu seperti bahasa yang diperbarui, bisa ditemukan di buku ejaan yang disempurnakan atau kita sebut EYD maupun pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI. Mulai dari pembakuan ejaan, penambahan kosakata baru sampai pembuatan kamus agar bahasa Indonesia itu tetap relevan dan mudah dipakai maupun dipahami di zaman sekarang. Dan untuk yang terakhir ada acquisition planning, di mana acquisition planning itu sendiri adalah sebuah strategi ataupun upaya bahasa bisa dikuasai oleh generasi muda. Makanya, bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa pengantar wajib di sekolah-sekolah di seluruh negeri di Indonesia. Ternyata juga, bukan cuma di Indonesia yang sukses dengan menerapkan perencanaan bahasa atau menerapkan language planning itu sendiri, tetapi di negara lain seperti di Israel, bahasa Ibrani yang sempat hampir punah itu berhasil dihidupkan kembali. Dan juga contoh lain di Selandia Baru, yaitu bahasa Maori, direvitalisasi lewat kebijakan pendidikan yang diterapkan dalam dwi bahasa di Selandia Baru. Tentu saja, perencanaan bahasa juga punya tantangan yang besar, di mana mulai dari penolakan masyarakat, dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris, dan juga sampai konflik antar bahasa daerah masing-masing. Itu adalah contoh dari tantangan yang akan dihadapi dalam language planning atau perencanaan bahasa. Nah, sekarang kita ketahui bersama bahwa perencanaan bahasa itu bukan hanya sekadar soal kata dan tata bahasa, tetapi juga menyangkut tentang identitas, persatuan, dan masa depan bangsa.